Halo sahabat daun tropis Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Edwin Ahmad Indradi. Dan kali ini episode daun tropis Indonesia YouTube channel akan membawa sahabat untuk bertemu dengan salah seorang entrepreneur, khususnya entrepreneur tanaman hias yang berhasil dalam mengembangkan usahanya di bidang tanaman hias, lebih khususnya lagi tanaman aglonema. Saat ini saya berada di salah satu nursery yang ada di wilayah Taman Sari Ciapus, Bogor, dan beliau saat ini sedang berada di nursery-nya. Untuk itu kita akan bertemu dengan beliau. Pak Gunawan, apa kabar Pak? Alhamdulillah, apa kabar? Baik-baik saja Pak? Alhamdulillah. Silakan. Sedang apa nih Pak? Itu sedang bertani. Oh iya. Baik. Sama mereka tanaman. Saat ini saya bersama dengan Pak Gunawan Setiono. Beliau adalah entrepreneur tanaman hias yang sudah berhasil, khususnya untuk tanaman hias aglonema. Dan saat ini kita akan tanya-tanya kepada beliau apa kunci sukses dalam menggeluti usaha tanaman hias ini. Pak Gun, saya ingin tahu sejak kapan Pak Gunawan memulai usaha tanaman hias ini? Kalau tidak salah itu Pak Gun sebelumnya karyawan ya? Iya. Bisa diceritakan Pak? Ya. Saya mulai itu sekitar tahun 2000-an. 2000. Saya lulus tahun 93, lulus kuliah di 11 Maret. Universitas 11 Maret Solo Pak ya? Iya, Solo. Basic saya pertanian, ilmu tanah. Kemudian lulus 93, kemudian 93 akhir saya kerja selama 13 tahun. 13 tahun. Jadi karyawan ya Pak ya? Jadi karyawan. Pada saat itu saya udah punya suatu passion bahwa 10 tahun yang akan datang saya harus punya usaha sendiri. Oh, jadi passionnya itu Sudah sejak awal. sejak awal udah Sudah ingin sejak awal. punya usaha sendiri. Ya. Nah itu kemudian berkembang karena basic saya pertanian, maka saya harus punya kebun sendiri untuk usaha pertanian ini. Dan pada saat Waktu itu sudah mulai berpikir berkebun tanaman hias. tanaman hias. Dan yang investasi saya waktu kerja itu sebagian hasil saya investasikan tanah, lahan terutama. Oh, jadi Lahan dulu. Gajinya disisihkan Saya sisihkan untuk investasi. Ya. Di samping lahan, kemudian sebagian itu saya investasikan untuk usaha juga. Kira-kira termasuk pernah jualan apa? Batik, jualan beras. Oh, jadi sebelum tanaman hias termasuk. Oh, termasuk Termasuk di dalamnya. Sebagian untuk tanah, sebagian untuk beli bahan-bahan tanaman, kemudian sebagian investasi usaha yang lain. Usaha antara lah. Nah, pada saat itu juga saya karena saya dari marketing pupuk organic soil treatment itu sebagai cikal bakal pionirnya pupuk hayati di Indonesia. Oh, jadi sudah pernah berhubungan pekerjaannya tentang pupuk ya Pak ya? Tentang pupuk, kemudian saya tidak jauh dari tanaman lah ya? Tidak jauh dari tanaman, karena basic saya pertanian. Nah, jadi itu saya investasikan ke sana, saya ngumpulin tanaman-tanaman juga. Sudah sejak awal itu saya ingin usaha di bidang tanaman hias. Nah, apa karena latar belakang Pak Gunawan yang pendidikannya pertanian, atau memang punya passion tersendiri terhadap tanaman hias Pak? Karena gini, tanaman hias sejak awal itu saya tanaman hias. Oh, karena passionnya di tanaman hias, tanaman Pak, hias. Ya? Pertama, dan tanaman hias yang saya pilih itu adalah yang indoor. Indoor. Ya. Kenapa indoor? Jumlah penduduk Indonesia semakin tinggi, semakin bertambah. Luas lahan ya itu-itunya saja. Segitu-gitunya aja. Sehingga rumah itu pasti akan semakin lama semakin kecil. Nah, sehingga kalau tanaman outdoor itu butuh lahan yang luas. Nah,
yang bisa masuk, yang potensi berkembang untuk kedepannya itu adalah tanaman-tanaman yang indoor ya. Itu pertama. Ya. Itu potensi pasarnya sungguh luas. Kemudian modal yang diinvestasikan, lahan terutama itu tidak begitu luas. Tidak kalau luas. Misalkan seperti perkebunan sawit, itu lahannya harus luas. Harus luas dan harus banyak tenaga kerja lagi ya. Harus banyak tenaga kerja. Kemudian kalau sawah atau sayuran itu juga harus butuh luas juga. Iya. Tapi kalau untuk tanaman hias yang indoor itu nggak butuh luas. Dan tenaga kerjanya juga tenaganya juga nggak tidak besar. sebesar Apalagi yang kalau lain. kita pakai sistem yang lebih modern dikit gitu, Ya. itu tenaga kerja tidak besar. Tetapi orientasi tenaga kerja sebenarnya bukan merupakan pertimbangan, tapi potensi pasar yang ada. Potensi pasarnya dan ya. lahan yang dibutuhkan untuk saya hanya berpikir untuk menghidupi keluarga saya itu dengan lahan yang tidak begitu besar, tetapi cukup untuk menghidupi keluarga saya. Itu awalnya di situ. Dan yang membuat Pak Gunawan itu tergerak untuk ditanam hias itu karena memang potensi pasar yang cukup luas dan juga sumber hayati kita memang cukup banyak, Pak. Cukup banyak. Sumber plasma nutfah untuk tanaman hias Indonesia itu sangat besar. Ya. Kemudian hanya perlu suatu potensi, kalau nggak kita optimalkan, nggak kita daya gunakan, sangat sayang. Itu pertama. Kedua, kita bisa bertani sepanjang tahun, tidak hanya negara lain. Kita dari musim hujan pun bisa bertani, musim kemarau pun juga bisa bertani, seperti itu. Ya. Jadi faktor-faktor pembatas yang dialami oleh negara lain itu khusus yang punya 4 musim, Pak, ya? Musim itu di Indonesia tidak ada. Nah, sehingga memberikan suatu peluang bagi kita untuk produksi itu terus menerus. Nah, itu yang ini peluang ya, Pak. Peluang. Karena ada sebagian masyarakat atau yang mereka yang ingin terjun ke dunia tanaman hias itu masih ragu-ragu, ada keraguan. Betul, apakah tanaman hias itu berpeluang untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa atau mereka masih ragu-ragu? Berarti ini sesuatu yang besar sekali. Ya. Saya lebih cenderung pada menempatkan diri saya sebagai petani. Saya bukan eksportir. Bukan eksportir. Lebih ke petani. Lebih cenderung ke petani. Ini potensi kita bertani ini saya manfaatkan betul agar kita untuk mencukupi kebutuhan Indonesia saja kita nggak kewalahan. Sampai sekarang. Jadi untuk Indonesia saja masih kewalahan. Masih belum tercukupi. Belum. Artinya peluangnya masih besar. Masih besar. Apalagi untuk luar. Ekspor. Wow. Ya. Untuk sampai saat ini itu dari tahun berapa itu, tahun 80-an itu. Ya. Sampai sekarang kita masih impor aglonema. Satu bulan itu bisa 1 jutaan. Ini suatu fenomena yang ini gunung es ya, Pak ya. Ternyata aglonema itu masih sebagian diimpor. Masih diimpor. Kita masih impor sampai sekarang impor kita. Masih impor kita. Dan sampai sekarang. Kenapa? Alasannya kenapa, Pak? Kita masih manual ya, masih istilahnya belum menerapkan teknologi kultur jaringan. Kita masih manual ya, masih kebanyakan yang potong itu batang, kemudian batangnya kemudian kita kembangkan, nanti potong lagi seperti itu, belum mengarah pada viticulture. Nah, tapi itu juga merupakan suatu nilai lebih di samping keterbatasan yang kita hanya manual itu. Akhirnya jumlah tanaman yang ada itu juga tidak begitu banyak, kemudian harga juga lebih stabil. Nah, beda hanya tanaman-tanaman yang skala pabrikan di skala jauh, sekali drop impor datang, harga langsung drop. Jadi di sini berlaku hukum pasar, hukum ekonomi. Supply-nya banyak, harga turun. Supply-nya sedikit, harga naik. Nah, sekarang Pak Gunawan sendiri kan sebagai petani ini, kira-kira potensi yang di antara tanaman hias yang Pak Gunawan kembangkan
Kenapa kenapa aglonema menjadi prioritas, Pak? Oh, aglonema itu sangat beda dengan tanaman hias yang lain, terutama yang indoor. Itu corak warnanya sangat variatif. Corak warnanya bervariatif, kemudian daya tariknya juga banyak. Misalkannya tangkai pendek, kemudian daunnya bulat, kemudian ngemangkok, kemudian mutasi seperti itu. Dan mutasinya dari penyilang pagar, misalkan warnanya hijau merah seperti itu, kemudian bisa memudar ada mutasi yang merah sekali. Tadinya ada batiknya, kemudian merah sekali, dan itu harganya beda. Oh, dari penyilangan yang dilakukan oleh Pak Gregory Hambali? Dari muasalnya itu warnanya A, kemudian varian setelah mutasi bisa A, B, jadi B, C, D, seperti itu. Dan itu nilai-nilai mutasi, harga mutasi itu bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat, bahkan bisa sesuai dengan kelangkaan. Saya belum tentu saya punya uang, kemudian ada yang punya mutasian, kemudian saya beli itu belum tentu bisa, walaupun uang kita banyak. Kalau belum tentu dapat. Nah, artinya coraknya macam-macam, beragam sekali. Seperti kalau tanaman hias yang lain itu seperti halnya anggrek ya. Anggrek punya nilai lebih karena warnanya, bentuk bunganya. Kenapa saya milih agro? Karena dia daunnya yang kita nikmati. Tidak harus menunggu bunga. Tidak harus menunggu jadi sepanjang waktu kita bisa menikmati. Tapi kita menikmati daunnya. Kalau boleh tahu, Pak, berapa varietas aglonema yang telah Bapak kembangkan? Saya ratusan ya. Sudah ratusan. Ratusan varietas. Ya. Boleh disebut satu-satu, Pak? Contohnya aja, Pak. Ya, Golden Hope, Golden Hope, Kansa mutasi. Kansa ada mutasinya juga. Ada mutasi juga ya. Mutasinya dan nilainya juga cukup lumayan. Kemudian ada Tiara, ada Hot Lady, ada Ruby Compacta, ada kemudian Suksom juga ada, Lotus, kemudian Minion banyak sekali. Dari yang terbaru keluaran dari Pak Greg, saya suka yang lokalan. Yang saya kembangkan dari hibrid lokal, saya lebih cenderung ke sana, saya kembangkan itu, walaupun hibrid Thailand pun juga saya kembangkan juga. Cuman saya lebih terpilih kira-kira yang karakternya bagus, kemudian yang bisa lebih bisa cepat untuk daya tarik bagi konsumen Indonesia. Pak Gunawan, saya ingin tahu nih, dengan nursery yang begini luas, kemudian dengan pengembangan budidaya yang dilakukan oleh Pak Gunawan ini, kira-kira omsetnya Pak Gunawan berapa nih? Ya. Kalau saya boleh tahu. Kalau saya cenderung seperti ini, kalau bisa jual secukupnya. Oh gitu. Jual secukupnya? Jual secukupnya, belanja sebanyak-banyaknya untuk bisa bahan tani. Jadi kalau saya ada penjualan, bentar Pak. Jual secukupnya, belanja sebanyak-banyaknya. Itu maksudnya apa, Pak Gunawan? Jadi karena basic saya, fokus saya adalah tani. Oh, karena basicnya petani. Basic petani, jadi saya setiap ada belanjaan, kemudian saya selalu punya pemikiran saya belanja ke depan lagi ya? Ke depan lagi untuk saya kembangkan lagi. Dikembangkan lagi. Itu. Jadi ya karena tani ya. Inginnya dikembangkan lagi jadi, sampai akhirnya banyak. Faktor pembatasnya adalah lahan. Lahan. Makanya bagi teman-teman kalau sudah suka untuk tanaman hias, jangan hanya sekedar jualan, tapi jangan tinggalkan bertaninya. Oh, jadi itu mungkin barangkali tips untuk mereka yang ingin terjun di dunia tanaman hias. Ya. Jangan tinggalkan bertani. Ya. Tani takkan pernah rugi. Ya. Oh, terbalik. Kalau ingin berusaha di tanaman hias, jangan tinggalkan bertani. Jangan tinggalkan tani. Artinya harus ikut tercebur di pengembangannya juga. Jadi tidak hanya jualan aja, Pak ya. Kasus-kasus seperti halnya misalkan tanaman hias itu kita bisa jual. Kita belanja 1 juta misalkan. Kemudian kita jual 1,5 juta.
habis itu kita belanja lagi, belum tentu harga jual kita itu untuk belanja lagi nggak bisa belanja lagi. Bisa jadi belanja lagi itu harganya 2 juta. Tapi Udah ningkat lagi. Sudah ningkat lagi. Jadi harga produknya jadi malah tambah naik. Tambah naik. Sehingga makanya saya selalu setiap saya belanja saya taniin dulu. Nah, sehingga pada saat nanti harganya naik, saya udah punya tanian. Tidak semata-mata harus mencari barang lagi. Jadi satu lagi Pak Gunawan, kenapa untuk tanaman hias ini harganya khususnya untuk aglonema ya tidak pernah standar Pak? Kenapa Pak? Dunia hobi. Nah karena ini kan hobi Pak ya? Hobi. Dunia hobi itu tidak ada harga standar. Misalkan seperti lukisan. Seperti lukisan itu ada lukisan ya sama-sama gambar kuda. Kalau yang lukis seseorang yang dibandingkan Avandi gitu. Ya beda. Sama-sama kuda gitu. Nah, itu ya di dunia tanaman hias terutama aglo pun juga seperti itu. Memang ada yang harga standar, terutama harga tanaman aglonema yang massal. Seperti yang dari Thailand itu kan kayak Suksom, kemudian Anjamani, kemudian Pink Katrina dan lain sebagainya itu karena massal ada harga standar, ada naik turunnya nggak jauh. Tetapi kalau untuk tanaman-tanaman hias khususnya tanaman-tanaman hias yang keberadaannya itu terbatas, itu nggak ada standar. Yang saya tahu di tanaman aglonema ini ada beberapa tingkatan Pak ya? Ada tingkatan recehan, ada tingkatan apalagi Pak? Ada yang di bawah recehan. Apa lagi? Dunia tanaman hias gini. Untuk masyarakat Indonesia itu hampir semua itu pasti suka tanaman. Iya pasti. Ya. Di rumahnya pasti ada tanaman. Iya. Nah sehingga ada yang kelasnya kelas minta. Kelasnya kelas minta. Kelas jadi ini kelas minta nih ya. Ada. Nggak ada harganya, cuma minta. Minta ke tetangga. Oh saya belum punya, minta ke tetangga. Hanya sekedar mengisi. Tapi poinnya adalah mereka suka. Di rumahnya, di halaman rumahnya harus ada tanaman. Hampir semua. Prinsipnya saling berbagi ya saling Pak ya? Berbagi. Nah, saling berbagi. Jadi ada kelas minta, kelas recehan. Kelas recehan beli tapi yang murah. Beli tapi yang murah. Jadi kalau recehan itu beli tapi murah. Ya, yang terjangkau. Kemudian kelas menengah. Menengah itu untuk yang sudah meningkat. Antara hobi dan bisnis. Ada mengarah kepada profesi. Dan ini banyak sudah mengarah ke profesi ya. Dan bisnis gitu ya. Dan itu biasanya mencari keuntungan ya, sudah mencari keuntungan. Untuk level paling tinggi? Untuk paling tinggi adalah kolektor. Kelas koleksi. Kelas tanaman koleksi. Itu terbatas. Ini terbatas. Dan saya yakin ini harganya juga enggak yang tadi tidak ada standar. Tidak ada standarnya ya. Jadi bisa puluhan dan ratusan juta. Bisa puluhan, bisa ratusan. Bisa puluhan, bisa harganya per daun, bisa per daun. Dan itu dari waktu ke waktu, misalkan hari ini misalkan per daunnya 5 juta, besok belum tentu 5 juta. Bisa 6-7 juta. Bisa. Biasanya kalau semakin harga itu naik, itu cenderung petani atau penghobi itu semakin menahan untuk ditaniin. Sehingga karena pengen mendapatkan keuntungan untuk jangka panjang. Jadi semakin orang menahan, itu biasanya seperti itu. Semakin menahan, barang yang beredar di luar semakin sedikit. Nah, itulah yang menjadikan harga semakin naik. Jadi bukan membuat trendsetter, jadi trendsetter bukan. Hukum pasar, kecenderungan orang kalau harga tinggi, harga itu cenderung hit. Untuk jadi di sini yang berlaku juga teori ekonomi ya. Teori ekonomi. Dia menahan supaya harganya tetap stabil atau bisa bukan harga agak stabil, supaya berkelanjutan. Tidak sekedar saya jual kemudian mencari lagi. Saya jual ada bahan tanian lagi untuk bisa saya nikmati 1-2 tahun atau 3 tahun yang akan datang. Tidak langsung habis. Jadi tidak harus mencari lagi. Iya. Jadi begini Pak Gunawan, ada kesan ketika suatu jenis tanaman itu sedang booming, itu konon kabarnya itu karena kerjaannya mafia pedagang. Tanda kutip ya. Iya. Itu berarti salah. Gimana Pak? Salah. Tidak betul Pak ya? Tidak betul. Jadi penjelasannya gimana Pak? Karena bagaimana kita membuat untuk
men-setting ya, men-setting sebanyak orang ini kan nggak bisa. Nggak betul. bisa. Tergantung kondisi pasar. Misalkan seperti contohnya Golden Hope ya. Golden Hope itu baru di launching sekitar tahun 1 tahun yang kemarin. Tahun yang lalu ya? Tahun 2020 September. Oh, baru di launchingnya? Iya. Tahun 2020 September kemarin. Itu sekarang harganya luar biasa. Berapa Pak kalau boleh tahu? Terakhir kemarin pada waktu lelang. Lelang di Sleman itu kan ada, kita membentuk suatu organisasi aglonema, ASA namanya, Asosiasi Aglonema Nusantara. Kemudian setelah itu ada kontes juga, kontes nasional di Sleman. Itu ada lelang. Lelang Golden Hope itu 14 daun. 14 daun? 14 daun. Itu terjual harga 120 juta. Wow. Aglonema Golden Hope dengan harga 120 juta sekitar 14 daun. Hanya 14 daun. Dan seharga mobil Pak ya? Iya, dan bulan kemarin per daunnya belum mencapai itu. Kalau itu kan sekitar 7 jutaan lebih. Padahal minggu-minggu yang lalu itu atau sebulan lah, itu baru 3,5 jutaan per daun. Kalau yang mutasi bisa 5 juta per daun. Itu, dan yang 120 juta itu belum mutasi, betul. Belum mutasi. Ya. Kalau udah mutasi, yang merah itu bisa sampai puluhan juta per daun. Ya. Dan saya pernah melihat aglonema Golden Hope-nya Pak Gunawan, itu beliau tawarkan kepada saya harga 45 juta. Itu saja saya sudah kaget. Apalagi ini yang 125 juta. Luar biasa. Luar biasa Pak Gunawan ya? Iya, luar biasa. Dan itu yang terbaru ya. Masih banyak jenis ya, yang lainnya. Terutama untuk aglonema yang hybrid tagrek itu yang lama ya. Yang dulu sudah istilahnya hybrid yang lama. Itu harganya juga terdongkrak karena dulu tidak diperhatikan, akhirnya tanaman itu jadi langka, tidak banyak, kemudian harganya juga semakin langka, karena semakin langka semakin naik harganya. Banyak tanaman-tanaman yang dulu hybrid Pak Greg itu semakin karena sudah mulai jarang, harganya semakin naik. Contohnya apa? Dona Carmen. Dona Carmen dulu itu sebagai tanaman tanaman border di taman-taman. Itu harganya paling 3.000. 3.000, kemudian sekarang itu sudah ratusan ribu satu. Dan bahkan kemarin ada belanja 500.000 satu pohon itu. Satu pohon. Sudah ditawar 1 juta nggak dikasih. Tetap ditahan. Pak Gun, yang mana nih yang paling mahal di antara tanaman yang ini, Pak? Boleh tunjukin, Pak? Tanaman yang biar nanti mahal, sahabat daun tropis Indonesia itu bisa lihat. Ya, Golden Hope itu yang Hope sekarang harganya fantastis ya. Fantastis ya, lumayan. Wow, luar biasa. Harganya fantastis. Kita pengen tahu nih yang Harley Quinn ya. Ini Harley Quinn bukan yang biasa ya. Bukan Golden Hope. Ini Harley Quinn yang biasa. Harley Quinn yang biasa. Ini pernah dilelang waktu pertama ya. Itu 660 juta. Masya Allah, 660 juta ya, pada saat pertama di launching dilelang. Luar biasa. 660 juta. Itu tahun 2006. 2006. Itu hampir 15 tahun yang lalu ya. 15 tahun yang lalu. Sekarang kira-kira berapa? Sekarang segini seperti ini sekitar 2 jutaan. Oh, 2 jutaan. 2 jutaan. Oh, jadi untuk para penggemar tanaman aglonema masih ada yang terjangkau sekarang. Ya, 2 jutaan masih bisa. Banyak. Ya itu hukum pasar. Setelah barangnya banyak, harga akan. Nah, ini tadi Harley Quinn yang biasa ya, belum mutasi. Ini ada Harley Quinn yang mutasi. Yang mana, Pak? Bentar. Nah, ini. Wah, luar biasa ya. Oh, ini. Nih. Ini yang sudah mutasi. Ini saya tawarkan. Ini ditawar berapa, Pak? Saya tawarkan 100 juta.
Beda kan? 100 juta. Ada yang minat? Warnanya beda kan? Iya. Ini agak semburat Pak ya? Harganya agak ngeping. Ngeping ya? Agak ngeping. Merah ngeping ya. Wow. Ini mungkin hanya kolektor yang mau beli. Pak. Yang mau beli. Nah, beda kan tadi harga ukuran tadi 2 jutaan, ini saya tawarkan 100 juta. 100 juta ya. Saya ingin tanya Pak, saya hanya ingin menegaskan Pak Gunawan, dari harga-harga yang luar biasa tadi itu, apakah ada yang beli Pak? Atau sudah ada yang seperti Kansa? Ini ya. Kansa. Ayo ikut. Kansa, ini Kansa mutasi. Ini Aglonema Kansa, tapi yang mutasi. Yang mutasi. Ini saya tawarkan per daunnya 15 juta. Per daunnya 15 juta. Ya. Sudah ada yang nawar 75 juta, belum saya kasih. Sudah ada yang nawar 75 juta, 75 belum dikasih. Belum saya kasih. Ini tanamannya, dan ini masih nunggu pembeli terbaik Pak ya? Ya, terbaik. Dan pasti ini ada pembelinya Pak? Sudah ada yang nawar 75. Oh, berarti sudah ada yang beli. Jadi, belum tentu punya uang langsung bisa ya, betul. Mempunyai tanaman yang kita sukai. Gitu. Jadi sahabat daun tropis Indonesia, potensi tanaman hias memang luar biasa. Kalau Anda mau menggeluti dengan tekun, sabar, dan penuh inovasi, saya yakin bisa seperti Pak Gunawan ini Pak ya. Kita ada lagi Pak yang lain Pak? Ibaratnya gini, kita nggak usah berpikir bagaimana perbanyakan, kita beli ya. Ini potensi-potensi untuk menghasilkan, untuk income kita saja. Kita beli satu tanaman Aglonema, kemudian dalam 1 tahun kita beli 100.000 kita simpan dalam taniin gitu, kita simpan, kita gedekan lah. Itu dalam jangka waktu 1 tahun itu minimal 5 kali lipat dari kita 5 jual kali lipat bisa. Dari harga awal. Dari harga awal. Dan 5 kali lipat. Pertama. Kedua, bedanya investasi dengan yang lain, tanaman itu berkembang, tumbuh dan berkembang, besar dan tambah banyak. Nah, sehingga dari tambah banyaknya ini menjadikan nilai kan juga bertambah. Tidak ada bisnis yang di luar tanaman ini seperti ini bisa menghasilkan keuntungan sampai 500%. 500% dalam jangka waktu 1 tahun. Dalam jangka waktu 1 tahun, keuntungannya 500%. Sepertinya cuma ada di Aglonema ya Pak ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong Pak Gunawan, ini cerita sukses semuanya. Pernah ada Pak Gunawan ada semacam kerugian gitu, selama menggeluti tanaman hias ini? Mengalami kerugian artinya ya? Dulu ya, saya kan awal suka tanaman hias itu terutama waktu itu kuping gajah, kemudian menganjak pada anthurium. Dulu anthurium pernah drop harganya. Nah, kemudian saya beralih ke Aglonema. Jadi anthurium saya sisihkan, kemudian Aglonema yang ada itu saya kembangkan. Itu 4 tahun saya nggak keluar. Khusus fokus di tani. Jadi tidak melakukan penjualan, tidak melakukan apa-apa kecuali tani saja, membudidayakan fokus saja. Tani. Nah, kenapa seperti itu? Kalau saya keluar pasti belanja. Nah, kebetulan saya punya keluar biaya lagi, Pak. Keluar biaya lagi. Kebetulan saya punya usaha yang lain, sehingga jangan sampai gini. Saya merintis usaha tanaman, tapi mengambil hasil dari usaha yang lain. Jadi saya tetap fokus. Kalau bisa, ya jangan gali lubang tutup lubang. Saya kembangkan 4 tahun saya nggak keluar. Dan 4 tahun itu kenapa saya nggak keluar? Kalau saya keluar pasti belanja. Nah, jangan sampai keluar lagi. Keluar uang. Belum ada pemasukan kok saya belanja seperti itu. Nah, setelah 4 tahun saya keluar, baru saya ada mulai jualan, dan saya tertutup. Tidak umum setiap orang bisa masuk di kebun saya. Saya tertutup, tidak semua orang bisa masuk ke kebun saya. Karena saya tidak mau terganggu fokus saya tani tadi. Baru dikembangin, baru ada 10, sudah ada yang mau. Jadi dikembangkan dulu
setelah cukup banyak, pantas menurut saya, dan sesudah pantas baru dilepas. Baru saya lepas. Berarti kalau 4 tahun itu tidak melakukan kegiatan apa-apa, untuk memasarkannya strateginya bagaimana, Pak? Karena saya kebetulan waktu itu kan sudah bergerak di bidang tanaman hias. Kalau jadi tidak orang salah, udah kenal saya. Pak Gunawan Setiono ini adalah ketua perhimpunan ketua komunitas aglonema pencinta aglonema, betul, ya. Ketua komunitas pencinta aglonema Indonesia. Bogor. Oh, Bogor ya. Oke. Jadi rupanya memang namanya Pak Gunawan ini sudah terkenal di Bogor khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Jadi untuk strategi pemasarannya cukup bisa dilakukan ya. Untuk tanaman hias itu unik. Pak Edwin, kita sebenarnya nggak begitu perlu terkenal. Betul. Asal kita mempunyai tanaman yang unik dan banyak, itu dicari orang. Oh, gitu. Yang penting unik dan itu dibutuhkan sama orang. Orang. Itu sampai gang-gang pun akan dicari. Oh, gitu. Itu yang tanaman hias itu uniknya di situ. Asal itu tanaman itu sedang dicari, kemudian dan itu tanaman bagus, walaupun kita belum jual, itu dirayu-rayu sampai dapat. Contohnya begini. Ini saya punya tanaman misalkan, ada orang yang mau beli, kemudian belum dijual. Dia sampai buka harga baru lagi, buka harga sendiri. Iya. Kalau 5 juta dikasih enggak? Belum. Kalau 10 juta belum juga. Sampai, nah itulah yang harga terbentuk itu bukan karena dibikin disetting, bukan disetting harga, tapi memang orang pengen memiliki, kemudian dia buka harga sendiri. Jadi artinya di sini memang berlaku hukum ekonomi, karena dia butuh, bisa, seneng, dia berapapun akan dibeli. Dia menghargai sendiri. Iya. Sampai pada misalkan tadi angka 10, kemudian nggak dikasih 15, nggak dikasih. Pada angka tertentu misalkan 50 juta misalkan, atau 100 juta. Kan saya juga mikir juga, mumpung ini nilainya kan juga bagus gitu, dan saya masih punya bahan juga, kenapa nggak saya lepas? Akhirnya pada tawaran yang menggiurkan, akhirnya saya lepas. Baru dilepas. Nah akhirnya itu. Jadi penentuan harga itu bukan ditentukan oleh faktor-faktor lain, tapi faktor subjektif juga ya, Pak. Subjektif antara saya, namanya antara terutama pembeli. Terutama pembeli. Ya. Pembeli. Saking ngebetnya kan. Betul. Dari dia nawar 5 juta, saking ngebetnya misalkan sampai 100 juta. Akhirnya saya mikir juga, gede juga ya 100 juta satu pot gitu. Akhirnya kan saya kasih. Nah, faktornya mungkin satu, Pak ya. Karena keindahan tanaman yang ditawarkan. Suka itu pertama keindahan dan sama kelangkaan. Kelangkaan. Jadi karena ini kan tanaman hias itu tanaman juga, terutama yang koleksian, itu prestisius. Boleh dikatakan tanaman prestis ya. Semakin langka, semakin indah, gengsinya semakin tinggi. Luar biasa. Saya sudah punya, kamu belum kan? Jadi macam-macam ada ego juga ya. Ego dan kebanggaan itu, itu juga berpengaruh dalam pembelian tanaman seperti ini. Tidak lepas dari nilai ekonomi juga, terutama teman-teman yang orientasinya ekonomi. Untuk bisnis ya. Bisnis juga ya. Bisnis juga. Nanti kalau sudah saya kembangkan, saya beli 100 juta misalkan, nanti saya jual 100 juta, saya punya 5, sudah kembali modal, kan seperti itu. Waduh, ini luar biasa Pak Gunawan. Dengar Pak Gunawan bercerita pengalaman beliau tuh, kita jadi pengen juga ya, tertarik untuk terjun ke dunia aglonema. Satu terakhir Pak Gunawan, saya ingin tahu tipsnya Pak Gunawan untuk para entrepreneur muda, para pengusaha muda di tanaman hias ini, bagaimana supaya bisa terjun langsung ke dunia usaha tanaman hias. Dalam usaha itu yang paling utama kita harus berani, tapi juga harus hati-hati. Kalau terlalu berani
itu kita gegabah, kalau terlalu hati-hati kita penakut. Nanti kalau akhirnya nggak berjalan. Jadi harus berani. Kalau sudah ada hitungannya, hati-hati itu maksudnya apa? Ada hitungannya. Ada hitungannya, prospek enggak kita kalau teknis kita bisa belajar. Jadi itu kalau sudah ada hitungannya, segera putuskan, go, jalan, jangan ragu-ragu. Ya. Udah ada hitungannya kok. Seperti itu, seperti tadi saya gambarkan. Dan peluang juga terbuka. Peluangnya terbuka. Nah, dalam usaha itu berani dan harus hati-hati. Kemudian basic lagi. Kadang kita itu cengeng ya. Cengeng. Ya. Gampang ngeluh. Ikhtiar, doa, tawakal. Nah, ikhtiar 100%, doa 100%, tawakal 100%. Maksudnya 100% itu apa? Sungguh-sungguh. Ya. Misalkan kita sudah ikhtiar, doa, tawakal. Belum sesuai hasil, kita perbaiki ikhtiarnya ini. Ikhtiarnya kita sungguh-sungguh lagi, doa lagi, tawakal lagi. Belum sesuai hasil, kita perbaiki ikhtiar. Itulah namanya sabar. Nah, kita kadang baru kepentok, sebenarnya bukan gagal, kepentok suatu masalah aja. Itu kita sudah berhenti. Padahal jalan masih panjang, masih ada proses yang harus kita lalui untuk berhasil. Jadi ikhtiar, doa, tawakal. Belum sesuai hasil, ikhtiar, perbaiki, doa, tawakal lagi. Nanti kita berani. Nah, itulah sabar. Untuk bisa sabar kita harus ikhlas. Ya. Untuk nggak bisa namanya sabar kalau nggak ikhlas. Untuk bisa ikhlas kita harus berprasangka baik terhadap Allah, terhadap Tuhan. Itu poinnya yang memotivasi, memotivasi kita bahwa nggak mungkin Tuhan mendiamkan kita. Orang yang berikhtiar pasti akan dikasih. Orang yang berikhtiar itu selalu dikasih jalan oleh Tuhan. Dan itu saya alami loh. Bukan cuma pada tanaman hias aglonema saja. Sejak awal itu prinsip yang saya alami. Saya lakukan juga bahwa kita harus mencapai sesuatu. Nggak ada kata gagal, itu nggak ada. Cuma males ya Pak ya. Yang ada males. Dan gampang ngeluh. Itu harus dihindarkan. Ya. Hindarkan. Keluhan-keluhan itu hindarkan. Itu akan merusak diri kita sendiri loh. Ya. Bukan, dan di samping merusak diri kita sendiri, apalagi sekarang di media sosial ya, kita ngeluh akan berpengaruh pada orang lain loh. Nah, itu yang harus kita hindarkan. Di samping merusak, keluhan itu merusak diri kita sendiri, akan merusak orang lain. Hindarkan itu. Pasti ada jalan kok. Pasti ada jalan. Selalu ada jalan kalau kita ada kemauan. Apalagi sekarang. Dulu kalau zaman saya mau belajar itu harus ke perpustakaan, harus beli buku. Sekarang buka Google aja sudah banyak ya. Banyak prakteknya seperti apa, teorinya seperti apa, sudah terbuka, sangat terbuka, gampang. Sekarang tinggal kita mau atau nggak mau maju atau enggak seperti itu. Tinggal kitanya sendiri. Tinggal kita sendiri. Ya. Baik Pak Gunawan, luar biasa ternyata pengalaman Pak Gunawan Setiono ini dalam menggeluti dunia tanaman hias. Karena memang karena kecintaan dan juga kesabaran sekaligus diiringi oleh doa, apapun bisa kita jalani dengan baik dan sukses. Terima kasih Pak Gunawan. Oh ya, satu lagi yang untuk teman-teman yang harus kita kembangkan juga untuk tanaman hias. Jangan cuman sebatas tani kemudian jualan semata, tetapi kita harus menghasilkan suatu produk-produk yang baru, terbuka seperti menyilang, sebagai pemulia tanaman. Jadi pemulia juga. Petani pemulia juga. Sehingga kita menghasilkan suatu produk yang baru, bukan sekedar penikmat, tapi juga menghasilkan produk yang baru. Dan itu ilmunya ada kalau kita mau nyari. Dan itu berkelanjutan. Berkelanjutan. Kalau ilmu berkelanjutan. Kalau hasil silangan seperti Pak Greg nawarkan, ya hanya silangan itu, yang lain nggak punya seperti itu. Iya. Dan harganya akan tinggi. Pasti akan tinggi dan karena baru. Baru. Terus peminatnya juga akan lebih besar. Sehingga kalau orang hanya sebatas nawarin aglo A atau aglo tiara saja, dari dulu tawarannya cuma tiara saja, kan lama-lama bosan. Orang pasti akan mencari yang lain. Itu jangan berhenti di sini. Jangan berhenti untuk selalu berinovasi. Ya, harus selalu berinovasi. Baik, dan itu bisa loh. Ya, betul. Semua orang bisa ya. Bisa. Baik Pak Gunawan, terima kasih sama-sama atas share pengalaman dan informasinya. Semoga cukup luar biasa.
dan ini barangkali menginspirasi kita-kita para entrepreneur muda di tanaman hias. Jangan ragu-ragu untuk terjun ke dunia tanaman hias, karena memang ini menjanjikan dan juga harus dilakukan dengan ikhtiar, doa dan tawakal. Itu barangkali tip dari Pak Gunawan. Baik Pak Gunawan, ya, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Mudah-mudahan ini kedepannya semakin sukses Pak Gunawan. Amin amin, bermanfaat. Baik. Bagi banyak orang. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama, makasih.